Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 35. Cerita dimulai. Sang raja kembali menanyakan kepada Hajin untuk yang kedua kalinya apa alasannya Hajin menemui kepala keluarga pedang iblis hanya seorang diri. Aku berpikir bahwa kau seharusnya tidak melakukan itu. Hajin pun bergumam, seperti yang aku duga bahwa orang ini telah mengetahui segalanya. Lalu Hajin berkata, aku tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Kemudian saat mendengar sang raja yang bertanya mengapa Hajin tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya, Hajin pun kembali berkata, apa yang aku lakukan tidak memiliki alasan khusus dan aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Tetapi jika aku harus jujur, aku melakukannya atas dasar hati nuraniku. Menanggapi perkataan putra ketiga, sang raja berkata, aku suka dengan jawaban itu, tetapi jika kau menjawabnya dengan alasan yang tidak berguna, maka pasti aku akan sangat kecewa kepadamu. Hajin pun berkata, wahai sang raja, ada sesuatu yang ingin aku ketahui. Mengapa Anda tidak melakukan apapun untuk mencegahku meskipun Anda telah mengetahuinya? Seorang anggota kultus demonik telah mati karena dosa yang tidak dilakukannya dan dia telah berdoa untuk Anda sampai nafas terakhirnya. Jika Anda tahu siapa pelakunya, mengapa Anda tidak menyelesaikan kasus ini dengan cara Anda sendiri? Dengan santainya sang raja berkata, jawabannya terletak pada apa yang kau katakan kepadaku. Meskipun aku sangat menyukai alasanmu, tetapi semua itu tidak ada hubungannya dan aku bukanlah seseorang yang akan peduli dengan pendapat orang lain. Dan begitu juga seseorang yang menjadi pengikut kultus demonik ini, mereka yang mati dengan cara tidak adil itu terus berdoa kepadaku hingga saat dia mati. Lantas, apakah menurutmu dia berdoa dengan mengharapkan sesuatu, mengharapkan tuduhan yang salah itu dihapuskan, atau mengharapkan setidaknya sebuah kedamaian setelah ia mati? Semua itu tidak benar. Dia berdoa hanya untukku, yang ia inginkan hanyalah kesehatan dari satu dewa iblis yang ia percaya dan juga ia ikuti di sepanjang hidupnya. Loyalitas dan kepercayaan yang mengharapkan sesuatu sebagai gantinya adalah hal yang salah. Jadi orang seperti itu ialah orang yang memiliki pikiran yang kotor. Seorang pengikut kultus demonik tidak akan peduli dengan tuduhan apapun kepada dirinya karena dia hanya berdoa untukku dengan hati yang tulus. Mengetahui akan hal itu dan marah kepada pengikut kultus demonik yang mati dengan cara tidak adil hanya akan mencemari kepercayaannya. Karena itulah aku disebut sebagai dewa. Kau harus tahu, dewa bukanlah seseorang yang menghapuskan ketidakadilan. Jadi hanya dengan mengetahui dan juga memahami sudah cukup bagi dewa. Tentu saja aku adalah manusia, akan tetapi meski aku seorang manusia, tetap saja mereka menyebutku sebagai dewa. Karena itulah aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain harus bekerja keras untuk menampilkan diri sebagai dewa. Mendengar perkataan sang raja, Hajin berpikir, aku tidak menyangka kalau lelaki ini bekerja keras. Dia sama sekali tidak cocok akan hal itu karena jika dilihat dari penampilannya, dia selalu saja seperti itu sejak ia dilahirkan. Kemudian sang raja kembali berkata, aku mengerti mengapa kau tidak membersihkan nama baik dari demon itu. Meski aku tidak mengerti, tetapi aku mengetahuinya. Hajin pun berkata, lantas mengapa Anda menerima putra tertua dari keluarga pedang iblis sebagai murid Anda? Sama seperti Anda yang tidak membersihkan nama baik demon itu, bukankah Anda juga tidak perlu untuk menerimanya sebagai murid?
Namun Hajin langsung terdiam ketika sang raja yang berkata, "Apa yang kau pikirkan itu adalah salah. Aku harus menerimanya sebagai murid karena dia sangat dibutuhkan sebagai material pada kultus ini." Lalu sang raja mengangkat salah satu dari tangannya yang terselimuti oleh aura demonik yang begitu hitam. Ia kembali berkata, "Putra ketiga, karena kau terlibat akan hal ini, maka biarkan aku menjelaskannya. Apakah kau mengenali semua kotak yang ada di depan matamu? Aku yakin kalau kau pastinya tahu dengan kotak-kotak itu karena kau ada di sana." Terlihat Hajin sangatlah terkejut ketika sang raja yang mengatakan akan hal itu. Hajin pun berpikir apakah sang raja mengetahui saat ia meninggalkan kultus dan juga apa saja yang ia lakukan di luar sana. Kemudian sang raja berkata, "Semua herbal yang kalian bawa bukan dikumpulkan untuk membuat sebuah elixir, akan tetapi semua ini dikumpulkan dengan tujuan untuk menghancurkan, merampas dan juga membunuh. Jadi aku akan menggunakan semua herbal ini untuk bereksperimen kepadanya. Kepadatan energi sejati, kejernihan kesadarannya, dan juga ambang hasratnya. Setelah aku menguji semuanya, maka aku akan menghancurkan rasa kemanusiaannya. Dan apabila eksperimen ini mengalami kegagalan, maka ia akan dibuang karena dia tidak akan berguna lagi." Hajin pun berkata, "Wahai sang raja, apakah Anda menerimanya sebagai murid adalah dengan tujuan itu?" Sang raja berkata, "Semua ini karena kepala keluarga pedang iblis yang menginginkannya. Jika dia tidak memintaku untuk menerima putranya sebagai muridku, maka aku tidak berencana untuk melakukan eksperimen itu kepadanya. Akan tetapi, jika ia adalah seorang kriminal yang pantas untuk dihukum, maka menggunakannya sebagai bahan percobaan eksperimen tidak akan menjadi masalah." Saat mendengar Hajin yang bertanya apa yang akan ia lakukan setelah eksperimennya telah berakhir, sang raja berkata, "Kau akan tahu jawabannya saat waktunya telah tiba. Akan tetapi, aku rasa ikan yang telah dimasak tidak akan bisa berenang lagi di lautan." Mendengar jawaban sang raja, Hajin bergumam, "Meski aku tidak tahu apakah itu hukuman yang berat ataukah tidak, akan tetapi setidaknya semua itu akan berakhir dengan cara yang mengerikan. Karena itu bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seorang manusia dan itu sangatlah tidak manusiawi. Memang benar kalau dia telah membunuh 7 orang pengikut kultus dan juga dia telah membuat banyak orang menderita atas perbuatannya. Hukuman mati ataupun eksperimen yang kejam tidak akan cukup untuk membayar semua kejahatannya. Tetapi jika eksperimennya telah gagal dan raga serta jiwanya yang rusak, maka dia akan menderita dalam keputusasaan tanpa akhir di sepanjang hidupnya dan itu jauh lebih baik." Terlihat tatapan mata sang raja melirik ke arah Hajin ketika ia melihat bahwa Hajin telah mengeluarkan aura demonik yang begitu tebal tepat di hadapan matanya. Kemudian Hajin berkata, "Aku sangat berharap kalau eksperimennya akan gagal dengan kegagalan yang sangat buruk. Dan aku berharap bahwa dia hanya memiliki satu keinginan di dalam hidupnya, yaitu kematian." Mendengar perkataan Hajin, sang raja tidak menjawabnya. Namun di dalam hatinya sang raja berkata, "Putra ketiga, yang aku lihat bahwa kau semakin hampir mendekati." Saat pertama kali bocah ini memasuki pavilion penghakiman, aku merasakan bahwa yang ada di dalam pikirannya hanyalah kematian. Dia telah memahami konsep kematian dengan instingnya sendiri. Setelah bertahun-tahun mempelajari konsep demon dan akhirnya membebaskan diriku dari demon, aku tidak pernah membayangkan bertemu dengan orang seperti itu di dalam dunia nyata. Tetapi bocah yang selama ini berjalan di tengah kematian, kini ia perlahan mendekati jalan demon. Tidak peduli alasan apa dia marah, namun yang terpenting bocah ini telah menjadi semakin kejam dari yang sebelumnya. Jika dia terus seperti ini, pada akhirnya akal sehatnya tidak akan penting lagi. Tetapi tanpa adanya akal sehat, dia akan menjadi kejam, keras dan juga jahat. Dan apabila dia tidak bisa mencapai ranah Ultimate Demon hingga pada saat itu tiba, maka bocah ini hanyalah seorang pemuja demon biasa yang sangat kuat.
Hajin berkata, bagaimanapun jika aku tahu situasinya akan menjadi seperti ini, seharusnya aku tidak perlu ikut campur dalam urusan Anda. Sang raja menanggapinya dengan mengatakan, aku rasa bahwa keluarga pedang iblis seharusnya sangat berterima kasih kepadamu karena berkat keberanianmu mereka bisa menjaga nama baik keluarga mereka. Dan juga cepat atau lambat aku akan memberikanmu sebuah perintah karena kau begitu bersemangat untuk menghirup udara luar sehingga kau meninggalkan kultus ini tanpa izin sekalipun. Jadi aku rasa misi ini sangat cocok untuk orang sepertimu. Mendengar perkataan sang raja, Hajin bergumam, aku sangat berterima kasih karena kau telah melepaskanku begitu saja. Tetapi apakah perlu kau mengatakannya kepadaku? Kemudian sang raja meminta kepada Hajin untuk pergi dari ruangannya dan menyudahi pembicaraan mereka di saat itu juga. Beberapa saat kemudian Hajin pun langsung pergi menuju aula hukum pidana untuk bertemu dengan Gogu. Gogu berkata, meskipun sangat gegabah tetapi semuanya telah terjadi begitu saja. Aku tidak tahu bagaimana sang raja akan menangani pelaku yang sebenarnya, tetapi mungkin saja ini jauh lebih baik. Aku pun berani menebak bahwa pelaku yang sebenarnya akan menderita di tempat yang lebih kejam daripada sesuatu yang disebut sebagai neraka, dan merasa bahwa kematian jauh lebih baik. Sambil berpaling, Hajin berkata, aku akan menyerahkan putra ketiga Ji Yongyun kepadamu karena aku akan pergi sekarang juga. Gogu pun berkata, aku tidak peduli seperti apa hasilnya nanti, tetapi aku tidak akan pernah melupakan hutang budi ini. Dengan santainya Hajin menanggapi perkataan Gogu, Hajin meminta kepada Gogu untuk melupakannya karena Hajin sama sekali tidak peduli akan hal itu. Di tempat yang berbeda, terlihat sang raja yang sedang berduduk santai di singgasananya sambil memandangi sebuah batu. Sang raja berkata, Giok Malapetaka, aku tidak menyadari bahwa hal yang seperti itu masih ada di Jianghu, dan benda ini adalah objek yang sangat menarik. Diceritakan bahwa Giok Malapetaka menggunakan kekuatan dari penyerapan yang kuat untuk mencuri daya hidup serta menyerap energi demonik milik orang lain ketika dalam situasi yang tepat. Teknik menyerap energi demonik yang digunakan oleh Ji Kangyung dan juga Ji Yongyun untuk melukai orang lain sangat mirip dengan Giok Malapetaka meskipun kekuatannya jauh lebih lemah. Namun kekuatan teknik itu efek sampingnya sangatlah fatal. Jadi siapapun tidak boleh dengan gegabah untuk mempelajari dan juga menggunakannya. Oleh karena itu, Ji Kangyun membuat adiknya sendiri untuk mempelajari teknik penyerapan energi demonik itu. Ji Kangyun mungkin saja telah mencoba untuk mengubah semua energi demonik yang telah ia serap untuk menjadi miliknya sendiri. Tetapi karena efek samping dari teknik penyerapan itu, ia tidak bisa mengendalikan hasratnya untuk menyerap lebih banyak lagi energi demonik. Dan pada akhirnya Ji Kangyun dia telah menargetkan energi demonik besar yang ada pada pedang Silent King. Sambil tersenyum, sang raja kembali berkata, aku tidak menyangka bahwa aku mendapatkan banyak keuntungan dari putra ketiga dalam banyak hal dengan waktu yang sesingkat ini. Beberapa saat kemudian, setelah Hajin kembali dari aula hukum pidana, Hajin pun langsung bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. Dan terlihat tanpa Hajin sadari, aura demonik yang ia kumpulkan telah menyerupai demon yang berada tepat di atas kepalanya. Hajin pun bergumam, hampir saja aku kehilangan akal sehatku di hadapan sang raja, sama halnya ketika aku menghajar Ji Yongyun yang membuatku merasa puas. Aku telah menjadi semakin kejam dan kasar, bahkan amarahku sama sekali tidak bisa aku kendalikan begitu saja, dan ini adalah sifat dasar dari demon itu sendiri. Terlihat Hajin pun sekuat tenaga untuk menyerap energi demonik yang telah menyerupai wujud demon itu sendiri dan menenangkan setiap energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah berhasil menyerap semua energi itu, Hajin berkata, Li Qiongshang, sang raja demonik, dia telah melebihi ekspektasiku.
Kemudian Hajin pun mengambil sebuah kertas yang terselip di balik bajunya, yang mana kertas itu adalah sebuah catatan yang ditulis langsung oleh sang raja yang dikhususkan untuk Hajin pelajari. Sambil memperhatikan catatan itu, Hajin berkata, meski sang raja tidak tahu seni bela diri apa yang aku rahasiakan, namun tetap saja dia bisa melihat celah seni bela diri milikku melalui energi demonik yang aku keluarkan. Hal yang seperti itu saja sudah membuatku merasa takjub akan kehebatannya. Dia bahkan telah memberikan beberapa buah saran untuk melengkapi seni bela diriku. Dan berkat catatan ini, aku bisa menyempurnakan seni demonik bayangan kegelapan. Ini tidak akan selesai hanya dengan menggabungkannya, akan tetapi diselesaikan tanpa perlu mengurangi ataupun ditambahkan. Terlihat hanya dengan menggunakan kekuatan energi demoniknya, Hajin membakar catatan itu. Ia kembali berkata, aku harus meningkatkan martabatku untuk mencerminkan keagungan seni bela diri yang katanya bisa membuka pintu gerbang ke neraka. 4 kata terakhir dari catatan sang raja adalah tatanan ekstrim dari 9 dunia bawah. Jadi mulai saat sekarang seni bela diriku akan merujuk pada teknik 9 demon dunia bawah. Cerita berpindah pada keesokan harinya, sang raja memanggil Yoseong untuk datang menemuinya. Kemudian sang raja berkata, ketika harimau telah menargetkan mangsanya, maka seekor rubah akan mengikuti harimau itu dan memakan sisa buruan yang harimau tinggalkan. Jadi apa rencanamu untuk rubah itu? Saat mendengar Yoseong yang mengatakan kalau ia akan melepaskan rubah itu, sang raja hanya tersenyum menanggapi jawaban itu. Lalu sang raja kembali berkata, tetapi bisa saja rubah itu bukanlah rubah yang biasa, mungkin saja ia akan menyerang balik. Yoseong pun menjawabnya, jika rubah itu melakukannya, maka cukuplah untuk mengirim harimau lainnya untuk bisa mengalahkan rubah itu. Idealnya, jika ingin memperjelas semuanya, akan lebih baik jika Senat yang akan bertindak, tetapi sepertinya Anda pasti menentangnya. Jadi, bagaimana kalau kita mengirimkan beberapa orang 10 besar dari 108 jenderal demonik? Sang raja berkata, itu juga sangatlah tidak mungkin karena ada begitu banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tetapi cepat atau lambat aku berencana untuk memilih beberapa dari mereka untuk dikirim ke lautan utara. Terlihat Yoseong sangatlah terkejut. Ia berkata, akhirnya Anda telah mengambil langkah itu. Saya tidak pernah memperkirakan akan sejauh ini. Akan tetapi ada seseorang yang sempurna untuk melakukan hal itu. Saya yakin orang ini adalah jawaban yang Anda cari. Meskipun belakangan ini dia sangat sering terlibat dalam beberapa masalah yang menghebohkan, akan tetapi dia juga telah menunjukkan kemampuannya. Dari tatapan matanya, sang raja mengetahui siapa sebenarnya orang yang dimaksud oleh Yoseong itu. Lalu sang raja menyerahkan selembar kertas kepada Yoseong, yang mana di dalamnya adalah sebuah perintah untuk melaksanakan misi itu. Setelah menerima surat itu, sambil tersenyum tipis, Yoseong mengatakan bahwa ia akan menyerahkan pekerjaan itu kepada tuan muda ketiga karena hanya dialah yang pantas untuk melakukan misi itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.